Hai teman pintar, di video kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi sejarah panjang dan kaya dari daerah Sumatera Barat, tepatnya tanah Minangkabau. Dari kisah legendaris Minangkabau hingga kejayaan Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sejarah di Indonesia. Kita akan mengungkap berbagai aspek menarik dari sejarah Minangkabau, mulai dari asal-usul, perkembangan politik dan budaya, hingga masyarakatnya. Mari kita bahas lebih dalam. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Minangkabau, sebuah wilayah di Pulau Sumatera, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Asal-usul masyarakat Minangkabau masih menjadi topik yang menarik bagi para sejarawan, antropolog, dan saintis. Meskipun terdapat berbagai teori dan interpretasi, namun secara umum terdapat konsekuensi yang mengenai beberapa hal fundamental. Teori yang paling diterima saat ini adalah bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari gelombang besar migrasi Austronesia dari dataran Asia Tenggara menuju Kepulauan Nusantara ribuan tahun lalu. Migrasi ini ditandai dengan membawa serta teknologi pertanian, perahu, dan bahasa Austronesia yang kemudian berkembang menjadi berbagai bahasa daerah di Nusantara, termasuk bahasa Minangkabau. Tambo sebagai bentuk sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun memberikan gambaran yang unik tentang persepsi masyarakat Minangkabau terhadap sejarah mereka. Tambo atau Trombo adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul bangsa, negeri, tradisi, dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Tambo menceritakan kisah-kisah heroik, silsilah keturunan, dan asal-usul berbagai adat istiadat. Meskipun mengandung unsur mitos dan legenda, Tambo tetap menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami pandangan masyarakat Minangkabau tentang masa lalu mereka. Kerajaan Pagaruyung merupakan pusat peradaban Minangkabau yang klasik saat itu. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-16 dan 17. Ditandai dengan perkembangan politik, ekonomi, dan budaya yang pesat. Sistem pemerintahan matrilineal yang unik dengan peran sentral yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam struktur sosial menjadi ciri khas kerajaan Pagaruyung. Tradisi yang paling dikenal di Minangkabau adalah masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seseorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaumnya, dan orang sesuku tidak boleh menikah. Dan salah satu yang menarik yaitu rumah gadang Minangkabau memiliki atap seperti tanduk kerbau yang bermakna kemenangan. Konon masyarakat Minangkabau terdahulu pernah menang lomba adu kerbau di Pulau Jawa. Bentuk atap rumah gadang melengkung dan bangunannya seperti perahu agak tinggi. Ini berfungsi supaya terhindar dari ancaman hewan-hewan liar yang bisa masuk ke rumah. Dan yang menarik di Sumatera Barat adalah jam gadang. Ikon kota Bukit Tinggi ini adalah salah satu landmark paling terkenal di kota Bukit Tinggi. Menara jam ini dibangun pada tahun 1926 sampai 1927
atas inisiatif Hendrik Rookmaker, seorang pejabat Belanda. Jamnya sendiri merupakan hadiah dari Ratu Belanda, Wilhelmina. Dibangun tanpa menggunakan semen dan besi, melainkan membangunnya menggunakan bahan alami seperti batu bata, kapur, dan putih telur. Atap jam gadang sudah mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Mesin jam gadang dibuat di Jerman. Jam gadang bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Jam ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu kota Bukit Tinggi yang menjadi simbol persatuan masyarakat. Tradisi yang paling dikenal di Sumatera Barat yaitu merantau. Bagi orang Padang bukan sekedar mencari nafkah, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas dan budaya mereka. Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau membuat warisan lebih banyak jatuh ke tangan perempuan. Hal ini mendorong laki-laki untuk mencari penghidupan di tempat yang lain. Orang Minang dikenal memiliki jiwa petualangan yang tinggi. Merantau dianggap sebagai cara untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, dan membuktikan diri mereka. Semangat Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Semangat inilah yang menjadi landasan bagi perantau Minang. Artinya, dimanapun mereka berada, mereka harus menghormati adat dan budaya setempat. Peran Minangkabau dalam sejarah nasional. Masyarakat Minangkabau telah memberikan kontribusi yang besar bagi sejarah Indonesia. Banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tan Malaka, dan Khairil Anwar. Semangat juang dan nasionalisme yang tinggi telah menjadi bagian karakter masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu. Pada era globalisasi, masyarakat Minangkabau menghadapi berbagai tantangan dalam melestarikan warisan budaya mereka. Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya asing mengancam kelestarian adat istiadat di sana, bahasa dan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengembangan budaya Minangkabau menjadi sangat penting. Sejarah Minangkabau merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Dari masa lalu yang penuh misteri hingga masa kini yang penuh tantangan, masyarakat Minangkabau telah berhasil mempertahankan identitas dan jati dirinya. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah Minangkabau akan membantu kita menghargai kekayaan budaya bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.